Jumpa lagi dengan Ustazah Nila. Hari ini kita akan bermain fisik motorik. Kali ini kita masih tetap sama teman-teman. Kita akan berlari. Tapi kita larinya sambil melompat. Sudah siap? Mudah kan teman-teman? Insya Allah semuanya pasti bisa. Sekian dari Ustazah Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali dengan Ustazah Santi. Hari ini kita akan belajar fonik teman-teman. Fonik kita untuk hari ini adalah mengenal sebuah kata yang mengandung konsonan rangka. Kita mulai ya teman-teman ya. Teman-teman, Ustazah punya gambar ini. Ustazah punya gambar ini. Tahukah teman-teman ini gambar apa? Oke, hebat teman-teman. Ini adalah gambar klip. Klip biasanya dipakai untuk menjepit atau menggabungkan beberapa kertas supaya tidak tercecer. Sekarang kita akan membuat atau merangkai kata klip. Kita mulai ya teman-teman. Nah, klip itu teman-teman diawali dengan bunyi ke. Ke. Lalu apa ya teman-teman ya? Jika ini nanti berbunyi klip. Oke, betul sekali, yaitu bunyi el. Ke dan o. Selanjutnya apa ya teman-teman? Agar kata yang kita buat ini berbunyi klip. Oke, selanjutnya adalah bunyi i. Nah, lalu apa ya teman-teman? Yang terakhir? Oke, betul sekali. Agar berbunyi klip, maka selanjutnya adalah bunyi p. Tada, jadilah teman-teman. Kita baca klip. Lagi klip. Nah, jadi teman-teman, kata klip itu bukan k e l i p, bukan teman-teman, tapi yang betul adalah ke, e, i dan p. Nah, yang kita baca menjadi klip. Nah, bagaimana teman-teman? Kita cari kata yang lain ya. Selanjutnya Ustazah punya gambar ini teman-teman. Gambar apakah ini? Oke, betul sekali. Ini adalah gambar setrika. Teman-teman pasti sudah paham kan setrika itu apa? Nah, setrika itu adalah alat rumah tangga yang biasa dipakai untuk merapikan pakaian supaya pakaian kita licin dan rapi. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak teman-teman untuk merangkai kata setrika. Apa ya teman-teman? Huruf pertama? Oke, betul sekali. Huruf yang pertama adalah bunyi S. Selanjutnya apa ya teman-teman agar berbunyi se? Oke, betul sekali, yaitu Selanjutnya apa ya teman-teman agar berbunyi tri? Setri. Oke, betul sekali. Teh. Nah, lalu apa teman-teman?
dan er. Nah, setri. Agar berbunyi tri, apa ya teman-teman? Oke, betul sekali, yaitu bunyi i. Nah, sudah jadi teman-teman, setri. Nah, tinggal kita mencari bunyi k. Setrika. Apa teman-teman? Oke, yaitu bunyi ke. Nah, setrika. Ke dan betul sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setrika. Nah, bukan setrika ya teman-teman, tapi setrika. Bagaimana teman-teman? Insya Allah teman-teman bisa untuk mencari kata yang lain yang mengandung konsonan rangkap teman-teman. Masih banyak teman-teman. Ada printer, ada spray, ada apa lagi ya teman-teman ya? Ada Tasya. Nah, kalau Tasya berarti nama orang ya teman-teman. Teman-teman, insya Allah teman-teman pasti bisa. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Ustadzah Sari. Nah, kali ini Ustadzah Sari akan menemani teman-teman untuk berkegiatan. Nah, kegiatannya apa ya? Yang penasaran, coba Ustadzah tanya dulu. Hari ini hari apa? Iya, betul, hari Selasa, tanggal 30 Maret tahun 2021. Di hari Selasa ini, kegiatan kita adalah masih tetap dengan tema Alhamdulillah, transportasi memudahkan aktivitas manusia. Nah, teman-teman, kali ini Ustadzah ingin membahas tentang sejarah perkembangan transportasi air. Kalau kemarin kita sudah tahu transportasi darat itu seperti apa. Nah, sekarang sejarah perkembangan transportasi air. Apa sih sejarah itu? Sejarah itu dulunya kenapa kok tiba-tiba ada yang namanya transportasi air? Nah, itu akan Ustadzah ceritakan hari ini. Ustadzah mau tanya dulu nih, teman-teman sudah tahu ya transportasi air itu apa saja? Ada kapal. Nah, semuanya memang kapal bentuknya, tapi bermacam-macam jenisnya. Ada kapal penumpang, kapal selam, kemudian kapal boot, dan masih banyak lagi. Kemarin sudah teman-teman ketahui kan? Nah, kali ini Ustadzah mengingatkan kembali waktu teman-teman menyimak sirahnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu bisa membuat kapal yang besar apa kecil? Kapalnya besar ya. Tapi subhanallah teman-teman, ternyata dalam proses pembuatan kapalnya Nabi Nuh itu, Nabi Nuh tidak hanya dibantu oleh tenaga manusia, tapi Nabi Nuh juga dibantu oleh jin yang besar. Namanya jinnya siapa ya? Saya lupa. Nah, tapi di sini teman-teman, hikmahnya kita bersyukur sama Allah. Ternyata ketika Allah menciptakan otak pada diri kita, Allah memberikan akal kepada manusia, kepada teman-teman semuanya. Sehingga waktu dulu ada penemu yang namanya James Watt, itu menemukan mesin uap teman-teman. Nah, dari penemuan mesin uap itu akhirnya James Watt itu membuat kapal. Nah, kapal yang pertama kali dibuat adalah namanya Clermont. Nah, kapal ini yang nantinya bermanfaat buat manusia. Jadi buat orang-orang di sekitarnya, bisa untuk
memindahkan barang, bisa untuk mengangkut orang juga. Nah, dari awal itu tidak hanya diciptakan mesin uap saja. Sebenarnya awal mula terciptanya kapal itu juga dari tenaga manusia. Misalnya seperti perahu, kemudian seperti rakit. Nah, kalau perahu itu malah kalau yang ada layarnya itu membutuhkan tenaga angin, jadi tidak harus pakai mesin uap. Tapi semakin kesini, semakin berkembangnya teknologi, sampailah tercipta banyak sekali bentuk kapal yang bergeraknya itu menggunakan mesin. Nah, tidak hanya mesin uap, tapi bisa dengan mesin listrik atau roda bergerigi seperti yang ditemukan oleh Al-Jazir kemarin waktu di transportasi darat. Nah, di sini teman-teman akan diajak Ustazah untuk membuat karya yang ada hubungannya dengan transportasi air. Apa ya karya kita hari ini? Yaitu membuat kapal tapi bentuk pop-up. Nah, apa saja yang kita siapkan? Nah, teman-teman, apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan membuat pop-up ini? Yang pertama adalah kertas buffalo yang berwarna putih seperti ini. Jadi seperti kertas HVS tapi lebih tebal teman-teman. Semuanya insya Allah sudah dapat ya. Kemudian ada gambar kapal dan ada lem, gunting, serta krayon. Nah, kalau sudah siap semua, maka kita akan melakukan dan mengerjakan membuat pop-up. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, teman-teman, kita awali dengan baca basmalah ya. Ustazah mulai. Yang pertama, Ustazah akan menyiapkan settingan nanti di mana kapalnya itu mau diletakkan atau dipasang sama Ustazah Sari. Kertas buffalonya kita beri goresan 2 garis seperti ini. Nah, karena Ustazah nanti ingin menempelkannya di tengah, jadi Ustazah memberi goresannya di tengah. Kalau nanti teman-teman ingin di pinggir, berarti goresannya di pinggir. Seperti itu ya. Kalau sudah, Ustazah gunting nih. Nah, kertas yang utuh tadi kita lipat seperti ini, lalu Ustazah gunting. Oke. Kalau sudah, kita cek ya teman-teman ya. Ini kita timbulkan, kita dorong keluar, jadinya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan menjadikan karya pop-up. Seperti kursi ya teman-teman. Nah, kita biarkan dulu. Yang berikutnya kita gunting gambar kapal. Nah, kalau sudah kapalnya sudah digunting, kita beri lem. Apa yang diberi lem? Bukan kapalnya ya teman-teman, tapi lipatan ke dalam yang sudah kita gunting tadi di sebelah sini. Nah, yang atas ini tidak perlu ya teman-teman. Yang dilem hanya sisi yang menghadap ke depan. Nah, kalau sudah, kita tempelkan nih kapalnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Seakan-akan kapalnya berdiri. Nah, ini penampakan dari samping. Oke. Apakah sudah selesai seperti ini saja? Belum ya? Supaya terlihat indah, kita beri gambar di bawahnya. Ustazah mau menambahkan gambar air. Kapal itu kan jalannya di air ya teman-teman ya, mengambang di air. Nah, Ustazah gambar dulu. Ini daratannya.
Oke. Dan Ustazah mau bikin awan. Sini. Ustazah mau bikin matahari. Dan bikin apa ya? Burung. Nah, kalau sudah kita sketch seperti ini, kita akan lengkapi dengan pewarnaan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, inilah hasil karya pop-up kapal. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan? Nanti untuk gambarnya seperti awan, air, dan sebagainya itu bebas kreasi teman-teman di rumah semua ya. Jadi tidak harus sama dengan milik Ustazah Sari. Ustazah yakin hasil teman-teman jauh lebih kreatif. Oke, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah dalam pengerjaan membuat pop-up hari ini. Baiklah, Ustazah Sari pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.